And still, there we Classic go. Physique champ, four-time Olympian, Chris Bumstead. Very low dose, 200 a week, and then. Oke, kali ini kita akan membahas apakah Chris Bumstead natural atau tidak. Mari kita bahas. Oke, siapa itu Chris Bumstead? Chris Bumstead dah juara Classic Physique Mr. Olympia 3 kali berturut-turut. Ya, 3 kali. Jadi dia apakah memakai steroid? Aku jawab di awal. Atau pertanyaan kalian saja. How? Bagaimana orang ini bisa membentuk otot sebesar itu tanpa memakai steroid? Jika kalian tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Yes, tentu saja. Dia pakai steroid dan dia sudah mengakuinya, dan di luar negeri itu sangat transparan. Ada videonya, aku kasih link di bawah. Kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, kalian nonton video ini. Oke, mari kita reaction videonya ya. The more you know, the more you can handle stuff, and that has helped with my stress around my health that I've had in the past due to my autoimmune. Setiap kali dia sudah menyelesaikan tes darah, itu akan menjadi lebih baik karena dia merasa lebih aman. Ya. Dia ingin menjadi sehat, dia ingin karirnya di dunia binaraga ini panjang ya, karena kalian tahu kalau steroid itu sangat berbahaya. Jadi dia harus tes darah, dokter yang tepat, dan lain-lain. Nah, tentu saja mungkin saja dia biasa memakai tes testosteron selama 1 tahun atau 2 tahun penuh, dan dia mendapatkan kemajuan yang sangat tinggi. Tapi bagaimana dengan kesehatannya? Jadi Chris Bumstead juga mengutamakan kesehatannya. Dia mencoba menjadi atlet yang smart. Very low dose in my supplements that I've been doing. I'm going to be going up a little bit more after this if I'm healthy. And I hate talking about it because I don't want to say things. I don't want people to do it. But numbers are around 200 that I've been doing. Nah, dia mengatakan dosis rendah. Kata suplemen ini maksudnya steroid. Jadi mungkin itu agak sensitif, makanya dia bilang suplemen, padahal itu steroid. Jadi dia mengkonsumsi atau bukan mengkonsumsi, menginjek ya, disuntik 200 mg per minggu. Jadi dia pakai 200 mg per minggu untuk dosis awalnya. So I've been, like I said, very low dose in my supplements that I've been doing. I'm going to be going up a little bit more after this if I'm healthy. And I hate talking. Dan selanjutnya dia akan melakukan tes darah. Jadi dia injekkan dulu 200 mg testosteron atau apapun itu, compound lainnya. Jadi setelah itu dia akan melakukan tes darah. Nah, dia untuk melihat apakah ada gangguan darah atau tidak di darahnya, atau apa HDL apa, saya juga tidak terlalu mengerti. Tapi seperti itulah. Jadi setelah dia melakukan tes darah dan dia sehat, tidak ada masalah, dia akan menaikkan dosisnya menjadi 500 mg dalam 1 minggu. Dosis yang sangat besar. Mungkin dosis normal, aku juga nggak terlalu ngerti tentang steroid ya, jadi aku nggak berani bilang. I come off once a year completely, and then I've been doing very low dose, 200 a week, and then after that I'm going to go up to like 500 maybe, and that's going to be my peak off season. Nah, jadi dia bilang 500 mg untuk off season atau saat bulking itu cukup untuk menaikkan size-nya. Kalian bisa lihat Chris Bumstead ini di tinggi berapa ini? Tinggi 180 sampai ke atas dengan berat 120 kilo ya. Jadi pas bulking itu beratnya 120 kilo atau 265 pound. Dan 500 mg itu tidak terlihat terlalu banyak, tidak terlihat kemajuan yang begitu pesat untuk seorang binaraga kelas atas, karena dosisnya mungkin itu sedang ya, di batas aman. Kalau dia mendorong dosisnya seperti di kelas atasnya, seperti Ronnie Coleman itu mungkin bisa memakai 2000 tes atau 1000 testosteron, 1000 mg. We don't know. I got a new doctor. I'm doing blood work. This is the 4th time this year that I've done blood work, and it's been getting better and better progressively. So, nah, tanpa dokter yang memonitori kalian, bagaimana kalian tahu itu aman dan bekerja sesuai dengan dosisnya. Jadi jangan menjadi bodoh. be healthy. Get your blood work done. Find a doctor who's going to help you do stuff as properly and effectively as you can, so that you're not being stupid. Jadi jangan menjadi bodoh dengan membeli ini di Tokopedia atau Shopee. Itu kan banyak ada steroid charm atau testosteron atau HGH. Itu kalau kalian tidak mendapatkan blood test atau tes darah, jangan pakai ini. Ini sangat berbahaya. Kalau dosisnya salah, itu efek sampingnya bukan lain-lain, itu meninggal bisa efek sampingnya. Bahkan Chris Bumstead bilang, I'm not saying it's safe. Dia bilang ini tidak aman. Jadi Chris Bumstead juga tidak menyarankan. Number 2, as a bodybuilder, do the basics before anything. Make sure your training and your eating is perfect before adding more supplements. Banyak orang yang sudah menghit dataran tinggi atau
kemajuannya tidak ada lagi, stuck, berat badannya tidak mau naik lagi, dan dia berpikir, wah kenapa aku tidak pakai steroid? Nah, Chris Bumstead bilang, apa kalian sudah mengoptimalkan segala cara untuk being natural? Jadi natural dulu, usahakan segala cara dulu untuk menjadi natural, best version of natural kalian. When I was young, I used to run a typical cycle that most bodybuilders would, still very low amounts, but the typical amount of compounds, like 4 or 5 compounds throughout a prep. Nah, jadi di sini Chris Bumstead juga bilang pada saat dia remaja dia mengambil 4 sampai 5 compound pada masa remaja. Kalian bisa lihat Chris Bumstead pada usia 21 tahun dia sudah mengambil 4 sampai 5 senyawa ya. Mungkin itu apa sih kita tidak tahu karena tidak dijelaskan, tapi itu banyak ya. Hampir semua orang yang ikut Olympia, bukan hampir sih, pasti pakai PED. Jadi kalau kalian lihat ada orang Indonesia sudah ikut Olympia juga, itu pasti pakai dan itu wajar. Apakah aku menyalahkan? No. Jika itu dapat membuat kalian berprestasi, why not? Itu sudah bukan hal yang di Indonesia ini masih hal yang tabu ya. Tapi di luar negeri itu open ya. Tidak ada aturan dilarang drugs ya. Jadi tidak ada tes drug di luar negeri. Ya ini Ya ini olahraganya. Inilah contohnya kalau tidak ada orang yang pakai PED, siapa yang menonton orang kurus-kurus naik ke atas panggung? Kan begitu logika. They have been proven to work like turkesterone, Tongkat Ali, Fedosia agrestis, and a bunch of things that people can take as well as creatine, protein, and all this shit. Chris Bumstead menyerahkan beberapa suplemen seperti kreatin, whey protein, dan lain-lain. Jadi kalian maksimalkan dulu itu. Jangan langsung mengarah ke steroid atau PED. Nah, kalau kalian ingin beli suplemen bisa ada link di bawah ya. Jadi jawabanku apa? Ya, Chris Bumstead 100% memakai steroid, dan itu tidak mungkin dipertanyakan lagi, sudah pakai. Semua orang yang ikut Olympia pasti pakai steroid, guys. Jika kalian ingin bahas siapa lagi di kolom komentar, kalian tulis saja, aku akan reaction videonya. Atau video transformasi aku juga akan reaction. Sandra Sena and stay aesthetic.